Kita hari ini, masih mau melanjutkan tentang pulse width modulation. Jadi pulse width, modulation itu memang sangat penting sekali ya buat tujuannya adalah buat ini, ngatur beat ya dari apa namanya, kayak transistornya gitu ya, dari semikonduktornya ya, power semiconductor device-nya. Ya, seperti kemarin ya, contohnya ada yang misalkan di LED, terus sinyal sinus ya kan, apa ya tergantung ya. Jadi misalkan kita ada ini ya, ini ada sinyal carrier-nya, sinyal carrier-nya sawtube lah ya contohnya, terus Anda pakai apa, feedback controller-nya kan PID ya, PID ya, seperti ini misalkan. Iya, nah kalau seperti ini kan kelihatan ya polanya, atau Anda pakai DC, kalau DC kan nah terus nah misalkan ini yang DC ya, terus misalkan ini sinyal PID. Nah jadi lebar pulsanya, lebar kecilnya pulsa itu tergantung di irisan antara sinyal carrier dan sinyal modulasi ya. Atau juga yang nomor 2 ya kita SPWM ya, jangan salah SPWM, misalkan SPWM, sorry, misalnya, ya kurang lebihnya ya yang kemarin ya kan, sinyal apa, sinus. Pak, maaf Pak, permisi Pak. Iya. Siupnya error Pak, nggak bisa absen. Kita absen lewat mana ya Pak? Oh iya? Iya Pak, saya juga nggak bisa login Pak. Oh lagi error ya. Oke, saya calling bentar ya. Testing. Di di MS Teams saya kasih ya, klik ya, karena nanti bisa jadi apa datanya. Oke ya, kita lanjutkan. Memang ya apa, SPWM ini sangatlah penting sekali ya. Makanya kan ada, kalau misalkan kita berhubungan dengan apa, berhubungan dengan TV, window bin, itu ada banyak juga. Mau pakai PWM dan atau MPPT ya. Karena memang tantangannya di sana ya, berubah ya. Nah, karena perubahan yang itu kita perlu mengkontrol konverternya.
dalam hal big converter, bagus converter, ya kan tergantung kebutuhan. Ya. Ya kalau ini hanya contoh ya dari sebuah sinyal ya, kita bagaimana kita menurunkan pulsa ya, harga kita ya. Jadi kalau ini hanya kita tentukan ya di mana ini sinyalnya ya. Jadi ini hanya dalam rektanguler ya. Kita kan tahu ya, sin theta dan lain-lain ya. Kita bisa ada bentuk like rectangular dan lain-lain ya. Dan ini contohnya ya. Jadi fungsinya mendapatkan harmoni. Nah ini untuk harmonis kanan juga ya. Nah ini juga dari sini ya, G sama Y kan, dari RG dan YG dapatkan ini harmonisasi ya dengan sudut-sudutnya gimana sin P gamma gitu dengan sin N P berdua ya cos N gamma per 2 dan ini N-nya ini adalah menunjukkan harmonisasi. Contohnya untuk harmonisa. Ya. Nah, ini adalah cuma ya harmonika. Nah, jadi PWM sampai tahun 1980 masih pakai antara digital. Jadi sudah pakai digital sih gelombang. Ya, sebenarnya kita ini ada ya laporan yang dia memang luar biasa sekali ya, ahli di pola elektronik, ada mau belajar di sana. Nah ini contohnya ya, kebetulan aplikasinya untuk inverter 3 fasa, gunanya untuk motor. Nah, jadi lanjutannya dari pengendalian listrik pengendalian mesin listrik. Nah, jadi kalau nggak salah di mesin listrik itu sudah aplikasinya. Ya ada semua ini basicnya basic. Ya, ini harus menguasai pada laptop tersebut. Light ya. Nah, ya. Dan memang untuk elektronika dunia termasuk ilmu yang sangat ya kayak converter atau bus converter ya kemarin baca itu sudah dia tuh mereview ya
perkembangan bagus dan perkembangannya sudah 25 tahun. Ya maksudnya dia kembangkan. Nah kalau ini untuk sistem analog sudah saya berikan kemarin ya. Ini hanya sinyal ya. Ini sinyal apa? Sinyal sautuk gergaji ya dibandingkan sinyal tergantung Anda ya. DC durasi atau mau sinus atau ini hasil kontrol ini sin wave lah ya maksudnya sinyal bisa. Nah, jadi tergantung kita desain feedback control ya bisa PID bisa fuzzy ya hasilnya sinyal fuzzy ya. Nah, kan ini adalah fuzzy. Atau juga ada hasilnya dari neural network ya kalau kalian pakai neural controller ini. Nah, ini misalkan divisional code-nya adalah untuk controller atau ada MPC ya banyak sekali ya ada ya kita apa model predictive controller saya lihat hingga saat ini belum ada ya, model predictive controller MPC saat ini berkembang nah karena kan biasanya untuk ini ya menangani tertentu ya kan ya itu kompleksi ya jadi predictive sekali jadi sangat desain kontrol mau nah ini untuk apa namanya digital controller ya biasanya kita ada pakai label ya ini jadi ini siang 1 tahun yang lalu ya dia kan mau desain kalau digital control kan bisa ya dalam itu Raspberry kompil kreatif kebutuhannya dan fuzzy. Nah, fuzzy-nya ini bisa sebenarnya dari desain fuzzy bisa pakai label gitu ya. Oh ya ini shield-nya bisa akses ini ya akan kami coba lihat ya. Oke. Oke ya. Jadi seperti itu kalau apa table itu sebenarnya lebih enak ya. Oke. Oke, ini contohnya banyu biasa ya. Jadi dia ada 3 tegangan ya, ya dengan bentuk variasi 1 step ya refleksi. Dan ini bisa dibuat table. Semester ini pun juga ada, jadi apa namanya
dia desain baterai yang kemarin vehicle. Jadi SOC, state of charge-nya kan ya, buatnya gimana, simulink. Ya saya bilang, kalau kamu ada data, ya sudah, kamu bikin sebagai lookup table. Bikin update di nah, jadi kalau kalian nanti, ya bisa sih misalkan Anda desain apa namanya, feedback ya untuk bagus. Nah, intinya converter, Anda desain feedback controller. Kalau secara digital, ya perlu diperhatikan. Kalau ingin berbicara kecepatan, ya pasti pakai lookup table. Itu namanya Pak. Kan contohnya fungsi loh. Ya sebagai bisa apa, bangun lookup table itu ya. Ini contohnya ya. Ya kalau di sini ya jadi misalkan ada sinyal ini ya, ya dia kan sih ya tiap pulsanya urutan 0. Nah dari urutan 0 ini apa, wah itu lebih kepada positif, nilai positifnya dan juga negatifnya, dan ditambah 0 ya untuk apa, sinyal referensinya 3 biji ya. Oke, nah ini salah satu contohnya ya. Kalau kita mau controller, jadi di sini ya memang sangat singkat dia, saya hanya memberi pandangan. Siapa tahu DSD-nya tetap feedback control entah itu kayak untuk di aplikasi harga ya, misalkan saya control basic atau lain-lain. Nah, ini contohnya sebenarnya ya, silah oh ini semua. Nah, ini inputnya. Nah, input power ini bisa macam-macam. Ya, bisa yang saya makan baterai. Ya, kalau kita berbicara, misalkan ini DC baterai berarti bisa langsung dan baterai langsung. Atau yang kedua itu bisa PV, nah, photovoltaik. Nah, photovoltaik bisa ini ya. Tapi karena apa namanya, PV itu dipengaruhi oleh radiasi matahari, suhu ya. Nah, kan itu berubah-ubah ya, alam bisa melihat lah ya, dalam 2 minggu ini, misalkan di daerah masing-masing lah ya. Nah, di daerah masing-masing bisa melihat dalam bagaimana cuaca, dan mendung, dan cerah, malah bisa hujan hari. Nah, karena hujan berhari-hari yang mempengaruhi dari apa namanya, radiasi matahari kan ya. Artinya outputnya PV ini intermittent. Ya, matahari. Kalau kita pakai data juga dengan misalkan apa, sinar matahari, maksudnya radiasi matahari itu kita mengamalkan sama ya, misalkan 1000 gitu ya, kan 1000 itu udah beda lagi, artinya flat ya. Nomor 3 ya bisa dari morfin, jadi apa,
ada wind turbine. Nah, wind turbine ini, kalau wind turbine harus dirubah dulu ya, C itu DC ya. Ya, kebetulan semester ini udah ambil wind turbine ya. Jadi dia harus ya, tapi kita kestabilan kondisi ya. Ada yang modelnya Devi untuk semester ini. Ada yang modelnya BMG. Nah, memang apa, saya bedakan kalau sama Dinas bedakan apa tipenya, saya bedakan juga studi kasusnya. Nah, itu caranya apa kita memecah set ya, tapi ya sama-sama dapat untungnya kalau ada weekly meeting ya. Mungkin belajar yang lain juga ada pertemuan mingguan ya. Jadi pertemuan mingguan kelanjutan riset skripsinya. Jadi setiap minggu kita tanyain progresnya sampai kemana. Kalau saya biasanya weekly meetingnya apa yang sudah dikerjakan minggu lalu, apa masalahnya, terus apa yang kamu kerjakan minggu ini, dan apa yang kamu kerjakan minggu depan. Nah, artinya apa? Anda historisnya ya, kemarin hari minggu depannya mau pas, present, and future. Ya sama lah ya, itu manfaatnya kan nanti sama dengan kalau kalian mau menentukan menggapai tujuan atau goal. Jadi wind turbine ada dua, tapi ya ini Paknya harus situ DC ya. Ya ini Pak DC. Nah, disinilah yang kita sensor ya. Sensornya di sini. Ya siapa tahu nanti ada yang hardware ya. Di hardware yang enak ya. Ya pokoknya hardware jadi apa konsepnya sudah ada. Misalkan Anda rancang bangun baku konverter ya. Apa namanya? Untuk ini. Oke. Ini sensor ya tergantung kan sensor apa gitu ya. Nah, padahal kan ini ada V output ya, output ini masuk sini. Nah, ada VREF. Anda inginkan apa settingnya 5 volt atau settingnya itu 10 volt ya, atau settingnya itu 15 atau settingnya itu 2 volt dan lain ya. Banyak. Nah, misalkan di sini dapatnya berapa ya? Kan dibandingkan ya, ini konsep dasar. Nah, kompensatornya inilah yang beda-beda. Makanya tipe kontrolernya ada PID, ya ada apa namanya fuzzy logic controller dan neural network. 4 MPC ya contohnya. Ya other ya method ya. Kan banyak sekali ya. Nah, lalu masuk terus modul pulse width modulation ya. Ini tadi. Jadi sinyal dari sini yang saya jelaskan tadi. Inilah. Jadi yang masuk ke sini itu adalah PWM ya. Ingat, yang masuk ke sini itu adalah PWM. Jadi sinyal bit drive ini. Nah, inilah yang masuk ke sini. Jadi kalau misalkan Anda jadi langsung ke drivernya ini ya,
atau fragile untuk dikontrol yang lain itu kurang tepat. Jadi dikatakan kesalahan ya, salah konsep. Jadi harus pakai PWM. Oke, paham ya. Jadi ya mungkin kasarannya saya contohnya ini ada pay me share ya. Ya, sinyal terjadi. Ini sinyal carrier aman. Nah, output dari sinilah yang ngatur ini. Oke, paham ya? Udah paham, oke. Jadi yang masuk sini itu BBM. Ya ini, ya lebar pulsanya, ya tergantung yang kemarin sudah jelaskan ya, tergantung dengan sinyal modulasi dan sinyal carrier-nya. Kita bisa lihat ini, ini lebar, ya kan? Nah, ini agak lebar, kecil. Lebarnya itu tidak terlalu besar. Sampai di sini dulu apa itu? Rata ini ya, jelas sekali ya. Ya. Jadi ada banyak, misalkan ini Anda menganalisa ripple-nya ya, bisa eh, mereduksi ripple ini ya, ripple kemarin kalau sana sudah ada ya, siapa tahu ada yang hadir Mas Monat ya, MPPT PLB kan ada misalkan itu dia ripple-nya berapa yang pagi dia bisa ripple-nya kurangi ya kita tahu ini adalah salah satu. Oke, nah ini contohnya lagi ya, BWM tadi ya. Jadi apa namanya, BWM itu mengkonversi si tegangan ini. Karena kita di sini, jadi dia BWM ini konversi sinyal tegangan duty cycle. Jadi inilah hubungannya ya antara duty cycle dan tegangan. Bukan ya. Nah,
Jadi memang tergantung ini sih ya, tergantung yang mau kita bagi bikin itu ini dagangan ya, kebetulan. Nah, mungkin apa ya? Mungkin ke depannya ini bisa certainty ya, ketidakpastian. Maybe bisa ya, kalau nggak salah yang terpenting feedback misalnya switchingan switching yang masih apa ya. Nah, ya ini dan yang apa namanya kira-kira kita ada di pelajar. Oh, seperti ini feedback. Feedback. Jadi DC converter hanya mereduksi tegangan output DC itu tinggal konversi aja ya, DC-nya itu mau diapain, tegangan DC itu naikkan atau diturunkan. Kalau hanya menaikkan saja lagi itu pakai converter. Kalau keperluan kita maksudnya menaikkan tegangan dari apa? Dari tegangan input. Nah, tapi kalau mau bisa hanya menurunkan saja, ya misalkan dari PV kali, terus Anda turunkan, ya. Nah, itu juga misalkan Anda bisa jadi contohnya misalkan ya ya, bagus konverter itu bisa menaikkan tegangan outputnya dari tegangan input atau menurunkan lebih kecil ambil dari DC ke C itu ada N. Jadi ya sama-sama yang dikontrol itu di cycle ya. Inilah ada konverter on C DC regulasi DC in ini juga kontrol DC sebenarnya seperti itu. Nah, inilah apa namanya yang saya tadi ya gambarkan. Jadi ini sinyal dari ya bisa output sepicnya ya atau dari controllernya pakai controller. Kalau open ya pakai controller ya gitu. Misalkan tadi back ini ini PWM. Jadi ini apa gelombang shortnya, terus ini gambar sinyalnya VC ya. Ya tinggal perpotongan. Kalau ini lebih besar ya. Jadi ini kan ini kan VC besar dari VC.
Nah, kalau yang ini PCT-nya bisa samnya ya. Nah, seperti itu. Oh, ya ini on. Ya, GT cycle tergantung. Ini ya kita rata-rata 8 20. Nggak mungkin ya. Nah, gitu. Tapi kalau itu kalau kita tentukan ya sampai open loop lah maksudnya. Tapi kalau untuk controller ya tergantung ini sinyalnya. Device maupun bentuk sinyal dari yang digunakan dari PIC-nya sinyalnya itu bagaimana ya, kurang lebihnya sih ya seperti itu. Oke. Kayak ya ini gambarannya ya. Jadi beauty cycle ini atau PM ya. Oh, dari PM ini ya ini sinyal apa namanya outputnya ya. Jadi kalau ini ya, biasanya saya kontak satu puncak. Tapi ini untuk studi-studi kan, jadi namanya small cycle study ya. Jadi apa namanya? Wah, studi itu kan untuk rangkaian kan macam-macam ya. Kayak non linear, only linear. Jadi kalau ini ya, ini ada PT, PT KCL, BWN, ada apa gangguan, sorry, ini beauty cycle. Nah, jadi beauty cycle ini ya, kalau kita ada persamaan. Jadi V agentik. Jadi plot diagramnya kolomnya terus dibagi satu properti cycle. Ini kalau hubungan DC dan AC-nya. Jadi apa namanya? Kalau studi yang linear memang, nah di sini input tegangan itu adalah tapi bisa di skip ya, di cycle yang mereka buat itu ya ada sampling. Jadi kalian kalau bisa pakai sampling itu sama switching frekuensi. Nah, jadi apa? Dalam praktisnya eh, apa namanya limit apa pembatasannya ini sebenarnya penggunaan dari frekuensi yakni gelombang AC ya. Di mana nilainya itu sebenarnya lebih kecil daripada frekuensi switchingnya. Oke ya. Nah, gitu.
Dan kalau kontrol sistem, bandwidth itu ya harus lah ya dari wisnya, di mana frekuensi switchingnya dibagi dua. Jadi modelnya ini tidak menguntungkan tentang apa sampling, yang mana dia akurat hanya pada frekuensi input. Frekuensi switching baik. Nah, ya ini contoh-contohnya dengan output dari switching converter ya, ini tergantung dari duty cycle-nya ya, terkait dengan load current-nya ya, function input dan beban ya. Nah, apa starburst-nya, gangguannya, tegangannya ya, dan beban, arus beban. Ini switching converter ini. Nah ini nah ini juga banyak sekali ya contoh-contoh. Dan ini bisa apa adik-adik ya, ini contohnya ada komputer, terus sensor switching converter. Maksudnya di sini adalah kalau kita berbicara small signal ya, berarti ini adalah persamaan linier dari apa? Persamaan linier dari switchingnya, switching converter. Ini contohnya. Nah ini apa contoh-contohnya ya, kita mau berbicara konverter ya. Konverter kan pasti ada bagaimana bentuk dari tegangan AC, bebannya bagaimana, bentuk dari konverternya, state space-nya bagaimana ya kan. Di sini kompensatornya mau pakai PID dan lain-lain. Terus ini ada sensor. Jadi simpel, sangat simpel sekali, ya sangat. Nah ini contohnya sebuah apa kayak input, terus kapasitornya 500, induktornya 5 microhenry, frekuensi switchingnya 100 kHz, terus tegangan PWM 4 volt. Nah ini kompensatornya, yang kita inginkan adalah 5 tegangannya ya. Nah, coba kalau ini Anda simulasi ya, kalau pengen ya. Rangkaian seperti ini kan mudah sekali ya. Apa MATLAB atau PSIM ya, itu bisa karena mudah sekali. Rangkaian aja ya. Nah, ini contohnya dia tegangan di 15
outputnya ya tapi kita inginkan 5 ya. Nah, jadi ada ya maka D-nya kita 0 kali 6. Nah, terus ada referensinya itu tegangan kontrolernya tinggal protokol jadi cycle kali VM sekitar 2,4 volt. Untuk gain-nya berapa gain-nya ini? Untuk gain-nya ya sensor itu berapa? Seperti jadilah seperti ini ya. Seperti contohnya tinggal indikator atau kalau mau dirubah switching device-nya seperti ini. Tinggal ini di sini berapa? Jadi V per D kali D. Nah, GF, nah ini contohnya. Ini adalah bentuk dari switching device. Dari apa ini? Dari ini, ya kita bentuk. Ini adalah sudah belajar ya, misalnya di GSM apa tamonya, pulse-nya, contohnya ya. Nah, terus lalu ada impedance. Nah, ini ada space-nya sudah terbukti ya dengan ininya PM ya ya DVD-nya sudah ada, GFB-nya. Nah, ke sini tolak ya. Jadi bagaimana merubah ke kalau kontrol scam sama kontrolernya banyak ini sama lah sama tadi juga ya. Jadi ya sama lah ya intinya di sini. Ini ada VNF. Nah, ini feed forward. Ada forward. Contoh forward itu programmer kontrol yang kita pakai vlog. Kalian sudah perlu belajar ya ini bulan ya ada multiplexer dan lain. Nah, ini untuk baik ini sama lah ya kontrol ya di push biasanya juga itu wide bandnya sudah 2 loop. Jadi ini hanya pengetahuan saja ya. Kita di sini di feedback. Oke, sampai